Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Dan saya mengajak kita untuk sama-sama fokus ayat 7 sampai ayat yang ke-8 saja. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara sekalian, kitab Pengkhotbah ditulis dalam konteks masyarakat Israel kuno, kemungkinan besar pada abad ketiga sebelum Masehi. Penulisnya diyakini oleh beberapa ahli adalah Salomo, raja Israel yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan pada masa itu Israel mengalami kemakmuran yang sangat luar biasa sekali. Tetapi juga ada tantangan moral serta spiritual. Saudara, masyarakat pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar, termasuk praktik-praktik penyembahan berhala dan juga pencarian makna hidup. Makanya kita kembali melihat Pengkhotbah mencerminkan pergumulan manusia yang mencari arti hidup di tengah-tengah kesia-siaan dan ketidakpastian. Demikian juga kita menemukan, saudara, dari ayat yang kita baca, ayat 7-8, kita melihat gambaran seseorang yang bekerja keras tanpa henti. Ia mengumpulkan banyak harta, tapi hidupnya terasa kosong. Dan ia bertanya, untuk siapa aku berlelah-lelah? Ini adalah pertanyaan yang sangat dalam. Ia punya banyak tetapi tidak punya makna. Ia sibuk tetapi tidak bahagia. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya soal bekerja, mengejar uang atau mencapai keberhasilan. Tapi bukan berarti tidak penting. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita, bukan tentang itu semua. Kalau semua itu tidak punya tujuan yang benar, maka akhirnya terasa kosong. Seringkali kita juga bisa seperti orang dalam ayat yang kita baca tadi. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Mungkin bagi yang masih sekolah, kita sibuk dengan sekolah kita, sibuk dengan pekerjaan kita. Kita punya banyak planning dan juga keinginan. Tetapi kadang kita lupa bertanya, untuk apa aku menjalani semua ini? Apakah hidupku berkenan kepada Tuhan? Saudara sekalian, hidup yang benar, hidup yang berarti, bukan sekedar hidup yang penuh kegiatan, penuh kesibukan, tetapi hidup yang menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Ia memberi setiap kita kesempatan hidup supaya kita memuliakan Dia atas apa yang kita lakukan saat ini. Maka dari itu, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan kembali melihat arah hidup kita. Tuhan tidak pernah melarang kita punya mimpi. Tuhan tidak pernah melarang kita punya angan-angan, punya masa depan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau supaya semua itu memiliki dasar yang benar, yaitu hidup untuk Dia. Dan ketika hidup kita diarahkan untuk menyenangkan Tuhan, barulah apa yang kita lakukan itu mempunyai makna. Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita hari ini, apakah yang kita lakukan, menjalani semua kesibukan itu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Dan untuk siapa sebenarnya kita melakukan itu semua? Untuk Tuhan atau justru untuk yang lainnya? Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur saat teduh ini mengingatkan setiap kami bagaimana di tengah-tengah segala kesibukan aktivitas yang kami lakukan, seringkali kami lupa untuk siapa kami lakukan ini semua. Tuhan tolong, biarlah apa yang sudah kami dengar kami sungguh-sungguh terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur pada pagi hari ini saudari kita Kayla Sifon boleh berulang tahun. Mari saya mengajak setiap kita untuk sebagai sama-sama satu tubuh Kristus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama melihat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup daripada saudari Kayla. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menuntun, mengarahkan hidupnya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan setiap pergumulan-pergumulan yang dialami, kiranya Tuhan juga boleh senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati sekalian.